Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Mutakina Imamah. Saya akan mempresentasikan tugas riset kelas 7. Dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga. Masalah yang timbul karena COVID-19. COVID-19 menyebabkan efek yang sangat besar terhadap kehidupan sosial yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Efek COVID-19 bukan hanya di bidang kesehatan, tapi sudah merambat ke bidang ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat dunia dan Indonesia pada khususnya. Pada kesempatan ini kami akan membahas lebih spesifik efek dari pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga. Berangkat dari pertanyaan bagaimana efek COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Tujuan riset untuk menggali permasalahan yang timbul di masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan mencoba untuk menganalisa adaptasi dan perubahan sosial yang terjadi pada dalam kehidupan sosial keluarga yang terdapat COVID-19, menganalisis dan mencoba memberi gambaran dan solusi yang dapat dilakukan untuk mendapat pemecahan masalah terbaik bagi keluarga yang terdapat COVID-19. Kajian pustaka dari pencarian mesin pencari Google dengan bahasan yang sama didapatkan beberapa penelitian yang membahas masalah yang sama dalam beberapa objek penelitian dan hasil verifikasi. Beberapa poin yang didapat antara lain: 1. Terutama efek yang cukup signifikan dari COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah yang sangat rentan kestabilan ekonominya dengan adanya social distancing dan kebijakan PPKM di beberapa wilayah Indonesia. 2. Kisaran angka persentase efeknya bervariasi di beberapa wilayah yang berbeda. 3. Adaptasi dan penyesuaian yang dilakukan tiap keluarga bervariasi, mulai mengubah dari gaya hidup hingga merubah atau membuka bisnis baru untuk mempertahankan pola hidup yang sama. Kajian pustaka dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat Pontianak Eni Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Indonesia (APTA). Studi ini bertujuan untuk mengkorelasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak. Data prima berasal dari 36 responden dari 6 kecamatan di Kota Pontianak dari profesi yang berbeda dan terdampak pandemi, serta wawancara mendalam kepada kepala puskesmas, camat, dan perwakilan ketua RT. Pendapatan responden mengalami penurunan tajam di antara 30% sampai 70% di awal masa pandemi, sementara pengeluaran cenderung tetap. Kondisi ini menyebabkan responden harus mencari pengeluaran keluarga. Secara umum memang terjadi penurunan tingkat pendapatan yang responden selama masa pandemi, namun tidak semua responden melakukan perubahan pola pengeluaran secara drastis. Mereka hanya mengganti laut tertentu, lebih mencari sumber pendapat lain untuk menahan pola pengeluaran yang lama daripada mengubah pola pengeluaran keluarga. Kajian pustaka dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan rumah keluarga petani kopi Gayo. Keyword COVID-19 kesejahteraan bantuan pemerintah Welfare Government Support (APTA). Penelitian ini mengkaji bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan rumah keluarga petani kopi saat pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak dari bantuan pemerintah terhadap kesejahteraan petani kopi di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan di Desa Sulimu Utara dan Desa Tanah Baru, Kecamatan Panten, Suarjo. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode, yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan wawancara kepada rumah petani kopi berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan rumah keluarganya. Dan analisis selanjutnya menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis STEM persamaan struktural dengan menggunakan aplikasi Takta 40,2, yaitu menganalisis bantuan pemerintah terhadap kesejahteraan petani kopi. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan semua rumah tangga petani kopi mengalami dampak pandemi COVID-19 disebabkan anjloknya harga jual kopi, dan di tengah pandemi COVID-19 ini bantuan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani kopi Gayo di Sentral Muara dan Tanah Baru, Kecamatan Pantan, Suarjo. Kajian pustaka Akbar Liga Mantovani
2020, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Kritik program ekonomi, pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pemimpin Emirdi Atas CM Akta dan pemimpin kedua Anu Fitia CMSC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian ini yang digunakan penelitian ada penelitian kuantitatif populasi dan penelitian alamat Kota Makassar yang berjumlah 65-120 orang dan sampel diambil dari 30 orang dengan menggunakan rumus Raphine. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kegiatan secara langsung. Analis data menggunakan analis tendensi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Atas COVID-19 tingkat kemiskinan. Permasalahan yang dialami orang tua, pendapatan yang banyak berkurang, keterbatasan jam operasional yang berdampak pada pemasukan, pembatasan gerak yang berpengaruh pada pemasukan, keterbatasan bahan baku karena terhentinya jauh distribusi barang yang menyebabkan melonjaknya harga bahan. PJJ, pelajaran jarak jauh atau daring yang membutuhkan peran serta orang tua dalam proses belajar mengajar secara langsung membuat orang tua harus membandingkan usaha yang sebelumnya dua menjadi home base. Pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara: bagaimana dampak COVID-19 terhadap tempat kerja bapak atau ibu? Apa pengaruh signifikan? Efeknya apa yang paling bapak atau ibu rasakan? Apa efek perubahan tersebut terhadap keluarga? Apa yang bapak ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Penyesuaian apa yang dilakukan? Studi riset efek COVID-19 terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Langkah-langkah riset efek COVID-19 terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Langkah-langkah riset: 1. Mengenai masalah efek COVID-19 terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Langkah-langkah riset kedua, tahap analisis. Pendapatan yang banyak kedua, keterbatasan jam operasional yang berdampak pada pemasukan, pembatasan gerak yang berpengaruh pada pemasukan, keterbatasan bahan baku karena terhentinya distribusi barang yang menyebabkan melonjaknya harga barang. Metode pelajaran jarak jauh atau daring yang membutuhkan peran serta orang tua dalam proses belajar mengajar secara langsung membuat orang tua harus membuat dancing usaha yang sebelumnya di luar rumah menjadi home base. Langkah-langkah riset yang ketiga, memilih strategi dan mengembangkan instrumen. Mengumpulkan data primer menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tata wawancara kepada orang tua. Bagaimana COVID-19 terhadap tempat kerja bapak ibu? Apa berpengaruh signifikan? Efek apa yang paling bapak ibu rasakan? Efek apa perubahan tersebut terhadap keluarga? Apa yang bapak ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Penyesuaian apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah riset yang keempat, mengumpulkan dan menafsirkan data. Pertama, bagaimana dampak COVID-19 terhadap tempat kerja ibu? 1. Pendapatan banyak peluang, keterbatasan jam operasional yang berdampak pada pemasukan, batasan gerak yang berpengaruh pada pemasukan, keterbatasan bahan baku karena terhentinya jadi barang yang menyebabkan melonjaknya harga bahan. Pertanyaan kedua, apa berpengaruh signifikan? Masukan berkurang sekitar 50-75% dari sebelum pandemi. Pertanyaan ketiga, efek apa yang paling bapak ibu rasakan? Perubahan di berbagai bidang terutama ekonomi dan pendidikan yang mengharuskan kita beradaptasi dengan pola hidup yang baru. Pertanyaan keempat, efek perubahan tersebut terhadap keluarga? Apa yang bapak ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Penyesuaian apa yang dilakukan? PJJ atau daring yang membutuhkan peran serta orang tua dalam proses belajar mengajar secara langsung membuat orang tua harus membandingkan usaha yang sebelumnya di luar rumah menjadi home base. Berkurangnya pendapatan menghasilkan perubahan di beberapa pola hidup yang sebelumnya dijalani, tapi kami rasakan cukup banyak perubahan positif dan efisiensi yang dilakukan cukup efektif. Hasil penelitian efek COVID-19 terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan dapatkan kesimpulan bahwa efek COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga cukup signifikan
dan mencapai angka 50 sampai angka 50-75%. Hal ini mengharuskan adanya adaptasi dan perubahan dalam pola hidup keluarga. Berubahnya pola pendidikan yang sebenarnya dominan berada di sekolah berpengaruh terhadap pola prinsip, sehingga berdampak pada pemasukan keluarga dan perubahan pola prinsip yang dijalani. Jauh ini dampak bisa diatasi dengan melakukan penyesuaian yang dilakukan. Dengan adanya keterbatasan di saat yang sama juga terbentuknya pola hidup yang baru yang cukup positif dalam keluarga, seperti pola hidup yang lebih sehat dan pembatasan pengeluaran yang tidak diperlukan, kemandirian dengan tidak adanya asisten rumah tangga, dan kontrol pola belajar dengan PJJ yang menuntut orang tua untuk lebih dominan dalam mengontrol perkembangan pendidikan anak. Kesimpulan efek COVID-19 terhadap kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Kesimpulan, data efek yang cukup signifikan dari COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Adaptasi dan penyesuaian dilakukan tiap keluarga bervariasi, mulai merubah gaya hidup hingga merubah atau membuka prinsip baru yang untuk mempertahankan pola kehidupan yang sama. Solusi terhadap efek COVID-19 terhadap kesejahteraan keluarga kembali kepada keluarga tersebut untuk melakukan penilaian dan perubahan. Jika kita menyikapinya dengan bijak, solusi bisa dengan mengubah pola hidup lebih efisien atau melakukan lebih untuk mempertahankan pola hidup sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.